Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Diva dan pada kali ini saya ingin menjelaskan dan juga mempraktekkan terkait bagaimana cara menggunakan EVA dan juga media sisem menggunakan Stata MP13. Tetapi sebelum mulai prakteknya saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu EVA. Yang mana kalau di sini EVA ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mendeteksi satu set faktor yang lebih kecil yang menjelaskan korelasi di antara satu set variabel yang lebih besar yang diamati. Yang mana EVA ini digunakan ketika peneliti ini memang belum memiliki gambaran pasti mengenai berapa jumlah faktor yang terbentuk dan juga indikator mana yang masuk ke faktor tertentu. Jadi anggapannya kayak pas peneliti ini masih dalam tahap menjelajahi atau eksplor pola hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya variabel EVA sendiri ini dibagi jadi dua, yang mana ada variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung dan juga variabel manifest atau observe yang dapat diukur langsung melalui indikator atau kuesioner. Nah, untuk data yang akan kita praktekkan nanti di Stata ini adalah variabel manifest. Nah, lalu di sini ada tujuan EVA, yang mana tujuan ini tuh untuk mengelompokkan indikator saling berkorelasi, mengurangi jumlah variabel, terus itu juga membentuk faktor baru, serta untuk memvalidasi awal instrumen penelitian gitu. Nah, lalu selanjutnya yang paling penting ini ada alternatif ya. Jadi EVA ini memiliki dua alternatif, yang mana untuk alternatif satu itu jika ester KMO-nya itu di atas 0,5 maka dia anggapannya sudah aman nih. Sedangkan kebanyakan biasanya penelitian itu dia emang sulit ya pasti untuk menemukan KMO itu di atas 0,5 semua gitu. Makanya kebanyakan ya mungkin menggunakan alternatif dua ya. Jika KMO-nya ini belum memenuhi 0,5 gitu. Maka variabel dengan angka atau nilai yang paling rendah itu akan dihapus dulu secara bertahap gitu. Nah, analisis ini tuh akan diulangi terus sampai KMO-nya itu dia memenuhi standar. Oke, selanjutnya terdapat juga proses analisis faktor EVA. Ini juga nggak banyak sih langkahnya, karena dia hanya melakukan kayak ekstrak faktor, lalu ekstrak KMO, terus ada juga rotate faktor, dan juga menyeleksi indikatornya, yang mana sebenarnya untuk faktor ketiga dan keempat ini dia bisa digabung menggunakan satu komen, yaitu adalah menggunakan rotate, blanks, dalam kurung 0,7 sesuai dengan mempermudah idealnya ini aja sih sebenarnya. Langsung aja kita memulai proses ini langsung ke Stata. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam Statanya. Langsung aja, jangan lupa untuk file log backend. Di sini anggapannya kita tulis AFL3 FA. Lalu selanjutnya di sini kita sudah ada datanya, langsung aja copy. Lalu kita paste di data editor ini as variable names. Oke, sudah aman. Langsung lanjut aja kita ke caranya langsung, yaitu dengan cara faktor. Lalu dari variabel ini semuanya kita masukkan, kita shift, masuk, koma, PCL. Oke, nah di sini sebenarnya saya akan jelaskan sedikit aja sih terkait dengan eigenvalue, yang mana di sini kita membaca eigenvalue-nya, yang mana eigenvalue ini adalah digunakan untuk menentukan faktor yang layak dipertahankan dalam eval gitu. Jadi faktor dengan eigenvalue sama dengan atau di atas satu itu dianggap mampu menjelaskan varians data secara memadai sehingga dapat digunakan dalam pembentukan faktornya. Yang mana dalam data kali ini terdapat 5 faktor yang mampu menjelaskan varians datanya secara memadai. Nah, di sini. Sementara di faktor 6 sampai seterusnya ini kan dia di bawah satu ya. Jadi anggapannya belum bisa menjelaskan varians data secara memadai. Langsung aja kita tulis extract KMO untuk langkah selanjutnya. Nah, di data ini ternyata kita terdapat KMO-nya itu yang di bawah 0,5. Mana ya? Di sini. Nah, di sini inventory turnover-nya ternyata dia di bawah 0,5 sehingga kita menggunakan alternatif dua, yang mana harus mengubah atau menghapus secara bertahap gitu ya. Di sini kita klik langsung aja. Di sini inventory turnover yang paling kecil angkanya. Inventory turnover. Oke, langsung hapus. Kita klik lagi. Langsung kita start KMO lagi. Kita lihat lagi apakah ada yang masih di bawah 0,5. Nah, ternyata di sini ada yang di bawah 0,5, ada dua, DER dan juga long term debt-nya di sini. Tapi kita lihat yang paling rendah angkanya itu adalah di long term debt. Makanya kita hapus dulu yang bagian sini ya, jangan di DER ya dulu. Oke, langsung klik aja di sini. Long term ini paling terakhir, kita hapus. Nah, kita start KMO lagi. Kita lihat, kita cek lagi. Apakah di sini ada yang di bawah 0,5? Ternyata jawabannya tidak ada, sehingga kita bisa lanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke rotate, blanks,
0,7. Nah, sebenarnya di menggunakan komen rotate blanks, 0,7 itu ya sebenarnya untuk penggunaannya lebih mudah aja, biar lebih mudah bacanya. Contohnya di sini. Nah, kita ingin melihat kan sebenarnya dari sini kan kita sudah dapat hasilnya yang mana yang benar, yaitu ada 5 faktor. Nah, asal di sini tuh ada angka-angka ya di bagian sini. Tapi karena menggunakan rotate blanks yang di bawah 0,7, jadi kayak di bawah 0,7 itu akan dihilangkan. Jadi lebih mempermudah untuk baca yang mana yang di atas 0,7, yang mana yang bagus gitu. Nah, di sini ternyata terdapat 5 faktor yang mana yang dapat menjelaskan varians data secara memadai, sehingga dapat digunakan dalam pembentukan faktor. Yang mana kelompok satu ini dia valuasi, yang keduanya adalah profit, lalu yang ketiganya ada margin profit, yang keempat adalah solvabilitas, dan yang kelima adalah likuiditas. Seperti itu untuk bagian EVA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mediasi SEM. Jangan lupa untuk lock close dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mediasi SEM, yang mana untuk pengendalian sendiri, si uji mediasi sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen yaitu X terhadap variabel dependen yaitu Y melalui variabel mediator yaitu M. Nah, yang mana langsung ke tahapan analisis aja. Yang pertama ini kita akan melakukan uji normalitas multivariat. Yang mana di sini tuh dia untuk mengecek apakah data ini berdistribusi normal secara keseluruhan, dengan tujuannya ini untuk memastikan asumsi SEM atau path analysis ini terpenuhi, serta agar hasil estimasi modelnya itu lebih akurat dengan interpretasinya itu kalau misalnya dia di atas 0,05 maka datanya normal. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya dia di bawah 0,05 maka datanya tidak normal. Nah, lalu selanjutnya kita dapat membuat gambar model selanjutnya ya, yang tujuannya itu untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel dan melihat pengaruh langsung dan juga tidak langsung. Nah, selanjutnya dari gambar model yang kita dapat, itu kita bisa melihat jalur mediasinya ya. Yang mana jika di bawah 0,05 maka signifikan, sedangkan kalau sebaliknya di atas 0,05 itu tidak signifikan. Selanjutnya lagi untuk melihat kesesuaian model itu dengan StatGov. Lalu terakhir yaitu adalah untuk uji match-SEM, yang mana sebenarnya untuk mengetahui apakah variabel mediator ini mampu menjembatani pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi kita cuma pengen lihat apakah sebenarnya step satu atau step 2-nya ini gitu, apakah ada yang nggak signifikan ataukah ada yang signifikan gitu ya. Sebenarnya untuk uh, memvalidasi aja. Langsung lanjut aja kita masuk ke statanya. Oke, di sini kita sudah masuk ke statanya lagi. Jangan lupa untuk log bikin lagi ya untuk nge-save data prosesnya. Anggapan di sini AFL 3 uji mediasi SEM. Oke, selanjutnya kita ingin melihat filenya. Jadi di sini sudah saya siapkan file yang berbeda menggunakan di sini row-nya itu untuk X itu adalah rowa, firm size itu adalah mediatornya, sedangkan Smijewski untuk financial distress itu sebagai Y-nya. Langsung kita kontrol. Ctrl C, terus tuh kita langsung buka data editor. Nah, kita paste di sini as variable names. Nah, oke sudah aman. Oke, langsung lanjut aja kita mulai ke cara pertama, yaitu kita ingin menilai uji normalitasnya dengan cara MV test normality row X1 M Y. Jadi harus X M Y gitu ya. Koma univariate stats dalam kurung all. Oke, yang mana bisa dilihat ya sebenarnya di sini kalau misalnya di sini yang dibaca di bagian sini ya dua ini kita lihat di bagian yang prop C-nya atau ya anggapan di sini itu ternyata datanya sudah di atas 0,05 yang artinya data kita ini kedua-duanya ini sudah normal dan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalnya nggak normal mungkin eh, ada masalah di bagian sini bisa dilakukan dulu sampai kalau setidaknya ini harus normal gitu. Oke, selanjutnya tahap selanjutnya kita ingin buat itu adalah gambar modelnya. Kita bisa langsung lanjut ke statistik, SEM, dan model building. Nah, kita klik di bagian sini untuk membuat kayak, nah seperti ini. Jadi biar mempermudah aja ada kotak gitu. Nah, terus tuh kita klik yang di kursor. Nah, kita baru taruh di sini row X1 atau di sini X1-nya. Oke. Lalu di sini M1-nya yaitu from size.
Oke, lalu selanjutnya terakhir itu adalah Y-nya yaitu Smichowski. Nah, jangan lupa menggunakan panah yang mana di sini kita tarik X-nya kepada M. Lalu kita tarik X itu kepada Y, sedangkan untuk M itu terhadap Y. M terhadap Y. Nah, oke, setelahnya ini bisa kita langsung lanjut ke estimate di sini ya, atau bisa estimation di sini, tapi lebih mudah langsung di estimate aja. Untuk melihat, nah ini maksimum likelihood langsung oke aja. Nah, di sini sudah muncul nanti langsung tanda-tandanya. Nah, kita langsung minimize aja, dan kita akan mendapatkan structural equation modelnya atau kesesuaian modelnya ini ya, yang mana sebenarnya bisa kita lihat kalau misalnya X ke M itu ternyata em, dia di atas 0,05 sehingga dia tidak signifikan ya untuk X ke M -nya sendiri. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu adalah eh, M ke Y, ternyata dia juga nggak signifikan. Jadi yang kita lihat di sini, X-nya ke Y itu ternyata balas signifikan. Yang mana sebenarnya artinya, bahkan tanpa mediasi, X ke Y ini sudah dapat berjalan sendiri gitu ya. Jadi model penelitiannya ini anggapannya tanpa mediasi firm size ini pun sebenarnya sudah bisa berjalan gitu ya. Nah, kita coba lanjut lagi dulu ya ke em, arah selanjutnya gitu. Agar kita bisa mengetahui lebih lanjut. Start golf, start all. Nah, di sini kita ingin melihat kayak kesesuaian model ya, anggapannya seperti itu. Apakah dia bagus modelnya atau tidak, apakah dia bisa menjelaskan dengan baik atau tidak gitu. Yang mana kita bisa lihat di sini untuk yang C2MS-nya ini ya, dia di bawah 0,05 atau dia bukannya di sini value-nya 0,000, yang mana dalam data ini tuh berarti signifikan yang artinya tidak dapat perbedaan antara model yang diuji dan juga model jenuhnya, anggapan seperti itu. Lalu di sini untuk melihat lagi population error di bagian RMC yang mana dia di bawah 0,05 yang mana artinya modelnya baik. Nah, kalau misal pada data ini karena dia di bawah 0,05 maka modelnya baik gitu ya. Selanjutnya kita mau lihat di ike dan big gitu ya. Sebenarnya makin kecil nilainya maka sebenarnya makin baik ya. Di sini sebenarnya eh, makin kecil sebenarnya makin baik indah seperti itu. Lalu di sini ada CFI dan juga TLI, yang mana kalau misalnya mendekati satu, maka model baik. Tapi dalam data, CFI dan TLI-nya ini dia tuh sama dengan satu bahkan ya. Jadi bisa dibilang modelnya ini tergolong cukup baik gitu ya. Sedangkan untuk yang size of residual, untuk SRMR, kalau misal di bawah 0,08, maka dia dapat dikatakan modelnya itu baik. Tetapi dalam data, ternyata dia di bawah 0,08 gitu ya. Dia 0,000, maka model bisa dibilang baik. Dan juga untuk yang CD ini sendiri, itu dia menjelaskan kayak berapa persen sih kemampuan menjelaskan model ini. Nah, tetapi dalam data ini sebenarnya anggapannya model itu mampu menjelaskan sekitar 25,3%-an gitu variasi data. Yang artinya sebenarnya kemampuan penjelasan modelnya ini tergolong kurang baik ya, karena jauh dari 1 atau 100% gitu. Sehingga sebenarnya dapat diartikan bahwa sebenarnya nilai ini emang memenuhi standar dan model ini sebenarnya layak digunakan atau kesesuaiannya lumayan baik ya dengan data. Kecuali emang pada CD-nya ini ternyata terlihat ada perlu ruang untuk peningkatan karena ternyata kemampuan penjelasan model tergolong kurang baik gitu ya. Nah, langkah terakhir kita ini untuk memvalidasi aja ya sebenarnya apakah step 1 dan step 2 kita ini ternyata signifikan atau ada nggak signifikan gitu. Biar kita bisa tahu apakah kita harus melanjutkan, apakah ada mediasi atau tidak gitu. Langkah terakhir bisa tulis MedSem, Indep, dalam kurung, Rolla X1, Med, FSM1, lalu yang terakhir Dep, dalam kurung, Smiechowski. Y. Nah, di sini sudah dapat. Nah, ternyata di sini kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya um, as either step 1 or step 2 or both are not significant. Jadi sebenarnya bisa step 1 atau step 2 atau kedua-duanya ternyata nggak signifikan. Yang mana dalam kasus penelitian atau data saya ini sendiri ternyata dua-duanya itu tidak signifikan. Yang mana ini juga dapat lihat pada bagian structural equation model di sini, ya, yang mana tuh terlihat ya bahwa X ke Y-nya ini ternyata dia tanpa mediasi pun sudah bisa berjalan sendiri anggapannya. Makanya pada hasil pengujian menunjukkan bahwa efek mediasi ini tidak signifikan sehingga FS atau from size atau sebagai M1-nya itu tidak berperan sebagai mediator. Nah,
Oleh karena itu, emang sesuai dengan yang jelaskan ya di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Terima kasih.